Shalom adik-adik. Kak Messi, apa kabarnya Kak Messi? Tuhan baik Kak Fede. Baik ya. Adik-adik di rumah apa kabarnya semuanya? Pastinya baik-baik ya semuanya. Nah Kak Messi, pagi ini kita memulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya Kak Messi, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama adik-adik pastinya sudah mandi ya, sudah pakai pakaian yang rapi dan siap untuk beribadah. Terus jangan lupa siapkan Alkitabnya, alat tulisnya untuk nanti mendengar firman Tuhan. Dan kalau pas ibadah nggak boleh apa Kak? Nggak boleh lari sana, lari sini. Harus sikapnya yang baik ya Kak Messi ya. Iya, yang manis dan yang tenang. Oke Kak Messi, sekarang kita mau angkat pujian kita. Kita mau nyanyi Ku Masuki Gerbangnya. Sekarang kita mau berdoa. Kak Messi minta tolong untuk bawa kita dalam doa. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh kembali beribadah sekolah minggu, meskipun kami masih harus di rumah, meskipun kami harus masih ibadah online. Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami tetap penuh dengan sukacita, tidak mengurangi satu apapun ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, dan supaya kami juga boleh beribadah dengan baik, dengan tenang ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami ingin mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, kalau di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang 10 perintah Allah yang ke-1 dan yang kedua. Minggu ini kita akan mengingat kembali Kak Messi perintah Allah yang ke-3 dan yang ke-4. Perintah Allah yang ketiga apa sih Kak Messi? Perintah Allah yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Oke, kalau yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah adik-adik, biarlah 10 perintah Allah ini boleh hidup di dalam hati kita masing-masing.
Kak Messi, kita mau angkat satu pujian lagi Kak Messi. Tapi sebelumnya Kak Messi, kita undang dulu nih adik-adik yang di rumah, semuanya bangkit berdiri ya. Yuk, ayo Kita mau nyanyi Aduh Senangnya Naik Kereta. Adik-adik masih tetap di posisi berdiri. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Adik-adik boleh duduk. Kak Messi, kita akan masuk ke pisah kelas ya, karena ini minggu yang pertama. Tapi adik-adik, sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan, Yesus sayang padaku. Yesus
Shalom adik-adik, senang sekali pada pagi hari ini Kakak Tina boleh kembali menyapa adik-adik semua yang ada di rumah untuk kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau ambil sikap berdoa dulu yuk. Lipatlah tangan adik-adik, lalu tutup matanya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan sekarang tibalah waktunya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan berfirman supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, ayo kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kakak mau tanya, adik-adik sudah mempersiapkan belum Alkitabnya? Mana Alkitabnya? Oke, sudah ya, sudah persiapkan Alkitabnya. Kita mau sama-sama membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Ayo kita sama-sama buka ya. Dari Markus 10. Markus 10 itu ada di Perjanjian Baru. Ya, jangan salah buka Alkitab ya, di Perjanjian Lama tapi di Perjanjian Baru. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Perikopnya, Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Adik-adik coba lihat gambar yang ada di samping kakak ini. Ada gambar siapa aja sih? Ya, benar. Ada gambar Tuhan Yesus dan ada gambar anak-anak kecil, Kak. Ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Coba adik-adik lihat wajah mereka. Ada nggak sih wajah mereka yang cemberut? Tidak ya. Wajah mereka semua tersenyum. Tersenyum bahagia. Karena apa? Karena mereka sedang bersama Tuhan Yesus. Karena mereka dekat dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lain untuk menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus banyak sekali melakukan mukjizat adik-adik. Adik-adik masih ingat tidak mukjizat apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ya, mukjizat yang pernah dilakukan Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan adik-adik. Karena begitu banyak mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, jadi orang-orang pada pingin nih adik-adik untuk bertemu secara langsung dengan Tuhan Yesus. Banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong ingin bertemu, ingin melihat Tuhan Yesus secara langsung. Seperti para orang tua dan anak-anak mereka. Para orang tua dan anak-anak kecil pun ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi
Tapi adik-adik, karena situasi yang begitu padat, banyak orang-orang berkerumun ingin melihat Tuhan Yesus secara langsung, orang tua yang membawa anak kecil ini tidak bisa adik-adik melihat dengan jelas Tuhan Yesus karena saking banyaknya orang saat itu. Tapi orang tua ini dan anak-anak kecil ini tidak menyerah adik-adik. Mereka tetap berusaha. Aduh, saya mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya mau melihat Tuhan Yesus. Dan mereka melakukan berbagai cara adik-adik. Mereka berteriak-teriak. Para orang tua dan anak-anak kecil ini berteriak-teriak, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Sampai akhirnya murid-murid Tuhan Yesus melihat para orang tua dan anak-anak kecil ini. Dan murid-murid Tuhan Yesus memarahi mereka dan mengusir mereka. Karena murid-murid Tuhan Yesus berpikiran bahwa apa yang mereka lakukan itu dapat mengganggu konsentrasi Tuhan Yesus saat itu. Sampai akhirnya Tuhan Yesus tahu adik-adik, dan Tuhan Yesus memarahi murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus berkata seperti yang ada di Alkitab pada ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Setelah mendengar perkataan Tuhan Yesus, para murid-muridnya mempersilahkan anak-anak dan para orang tua untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Coba bayangkan adik-adik bagaimana perasaan anak kecil itu ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Wow, mungkin saat itu mereka berkatakan, hore, saya dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Hore, saya bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung, secara dekat. Anak-anak kecil itu pun bersuka cita sekali karena mereka dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun sangat sukacita ya adik-adik. Dan Tuhan Yesus pun menyambut anak-anak kecil itu. Tuhan Yesus memeluk anak-anak kecil itu. Dan Tuhan Yesus pun menggendong anak-anak kecil itu. Dan Tuhan Yesus memberkati mereka. Siapa adik-adik yang di rumah yang mau diberkati Tuhan Yesus? Boleh angkat tangannya. Wah, luar biasa. Semua mengangkat tangannya pasti yang ada di rumah adik-adik ya. Dan katakan, Tuhan, saya mau diberkati oleh Engkau. Kalau adik-adik mau diberkati oleh Tuhan, maka adik-adik harus semangat dalam berdoa. Ya, harus semangat dalam berdoa. Ketika adik-adik berdoa, adik-adik dapat mengatakan isi hati adik-adik kepada Tuhan. Ya, jangan malas berdoa. Aku lagi males mah berdoa. Mama aja deh yang berdoa. Itu salah adik-adik. Adik-adik harus mempunyai semangat dalam berdoa. Karena ketika adik-adik berdoa, adik-adik itu bercerita kepada Tuhan. Adik-adik dapat menyampaikan isi hati adik-adik kepada Tuhan. Adik-adik dapat menyampaikan keinginan hati adik-adik kepada Tuhan melalui doa. Jadi, jangan bermalas-malasan ya dalam berdoa. Lalu adik-adik juga harus semangat dalam membaca Alkitab. Ya, harus semangat dalam membaca Alkitab. Kalau kita rajin membaca Alkitab,
kita jadi tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, adik-adik. Lalu kita bisa selalu memuji nama Tuhan, ya. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kita pun harus memuji nama Tuhan. Dimanapun kita bisa memuji nama Tuhan. Misalnya adik-adik lagi mengerjakan PR. Ayo, kalau ngerjain PR pasti ada yang susah, ada yang mudah mengerjakannya. Tiba-tiba adik-adik susah nih, aduh susah sekali nih PR-nya nih. Lalu adik-adik bilang, aku mau memuji nama Tuhan dulu. Adik-adik bernyanyi, happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Setelah adik-adik memuji nama Tuhan, adik-adik dapat mengerjakan PR adik-adik dengan mudah. Wah, luar biasa kan adik-adik? Jadi, kalau hidup kita dekat dengan Tuhan, hidup adik-adik dekat dengan Tuhan, adik-adik mau selalu semangat dalam berdoa, semangat dalam membaca Alkitab, semangat dalam memuji Tuhan, maka hidup adik-adik akan diberkati oleh Tuhan. Kita harus bersyukur ya adik-adik, karena kita sangat disayang oleh Tuhan. Adik-adik semua yang ada di rumah disayang oleh Tuhan. Dan adik-adik pun harus menyayangi Tuhan Yesus. Dan katakan di dalam hati adik-adik, terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat menyayangiku. Dan terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang boleh aku terima di dalam hidupku. Amin. Adik-adik, kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, karena kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sangat begitu mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih untuk berkat yang selalu kami terima di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk seluruh keluarga, adik-adik sekolah minggu kami ya Bapa. Tuhan Yesus, apapun kebutuhan yang mereka perlukan, Tuhan Yesus yang cukupkan ya Bapa. Dan Tuhan Yesus juga boleh berkati pertumbuhan adik-adik sekolah minggu kami. Tuhan Yesus juga boleh berkati pendidikan dan kesehatan adik-adik sekolah minggu kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Bapa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, aktivitas minggu ini ada ayat hafalan dan menulis. Ya, Tuhan Yesus mengasihi, tulislah nama adik-adik. Ya, misalnya Tuhan Yesus mengasihi Kak Tina, Tuhan Yesus mengasihi Kak Amanda, Tuhan Yesus mengasihi Kak Messi. Ya, jangan lupa tulislah nama adik-adik. Untuk adik-adik yang belum bisa menulis, papa dan mamanya bisa bantu ya. Dan ayat hafalannya diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan ketika adik-adik memvideokan aktivitasnya, jangan lupa ayat hafalan beserta tulisannya seperti ini. Oke, 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oke adik-adik, sekian aktivitas pada minggu pagi ini. Sampai bertemu minggu depan.
Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.